Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Jumat 21 Januari 2022. Kita bersyukur bahwa hanya karena kasih Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan dan berkat Tuhanlah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini dan mengawali kehidupan kita pada saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa kita. Berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa hanya karena kasih Tuhanlah, karena pertolongan Tuhanlah, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini dan mengawali kehidupan kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini boleh kami pahami dengan baik, bahkan kami boleh lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Roma pasal 12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini ialah berpikir begitu rupa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur dan tidak terkendali lagi oleh karena cara berpikirnya sempit ataupun negatif. Dalam suratnya, Rasul Paulus menasihatkan agar setiap orang yang telah beroleh kemurahan dari Allah, yakni telah dibenarkan dan telah ditebus, agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa,
sehingga kamu menguasai diri. Setiap orang tentunya pernah terjebak dengan kondisi terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya. Mau ini, mau itu. Manusia seakan tidak pernah punya rasa puas. Manusia selalu berpikir kalau bisa akan mendapatkan semuanya. Namun ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka hal itu kemungkinan besar akan membuatnya kecewa dan bisa saja sampai ke tingkat depresi atau stres. Jika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhi keadaan atau kondisi dari anggota tubuh, bahkan organ tubuh lainnya. Karena itu saudara-saudara, berpikirlah begitu rupa dalam ayat yang ketiga pembacaan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita talenta, kemampuan, agar kita saling melengkapi. Berpikirlah untuk kebaikan bersama, sebab kita hidup tidak sendiri. Menata cara berpikir itu sangatlah penting, sebab dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah sebagai tanda ibadah kita yang sejati. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kami atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, baik melalui pertambahan usia maupun berkat-berkat Tuhan lainnya. Kiranya Tuhan tetap senantiasa melengkapi sukacita mereka. Biarlah ya Tuhan, kehidupan mereka senantiasa dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi orang tua saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang berobat jalan maupun yang dirawat di rumah. Tuhan kiranya menopang, menjamah tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah ya Tuhan, orang tua dan saudara-saudara kami boleh kembali sehat, kembali pulih untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami saat ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan terus menopang kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah ya Tuhan semuanya itu boleh kami angkat sesuai dan seturut dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan sendiri. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ini syukur kami dan pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian persekutuan kita pada saat ini. Selamat pagi dan selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.